Powernya sebenarnya oke sih, dengan 87 HP dan juga torsi 108 PS. Buat kota masih cukup banget. Kalau buat jalan macet, jalan raya masih oke. DP-nya cuma 10 jutaan aja. Terus angsurannya itu ada di 3 jutaan. Nah, di setir kanan juga ada promo 2 kali angsuran, DP dengan 2 kali angsuran, dan DP 0%. Setir kanan, harganya cerdas, jaringannya luas. Setir kanan. Selamat sore Sobat Setir. Balik lagi bersama gua Steven. Dan kali ini kita mau review si Kayla tipe G. Dan gue bakal kasih tahu kenapa mobil ini masih worth it banget di 2026. Dan sebelum itu gue kasih tahu dulu ya, buat kompetitor itu ada Agya, Ayla, Sigra, dan sekelasnya. Daripada lama lagi, kita langsung review aja. Nah, kita udah mulai review nih. Gue bakal kasih tahu dari si exterior grill depannya dulu nih. Kalau gue lihat ya, dia pakai grill yang 3D juga. Jadi dia ada depannya munculin, belakangnya kosongin. Jadi lebih kelihatan sporty juga. Dan juga di sini kalian bisa lihat ya, di sini lekukannya dan juga garis-garisnya itu cukup menarik buat mobil LCGC. Dan kita lihat ya di sini ya, dia juga bisa lihat nih. Kalian ada 1, 2, 3. Nah, ini membuat seakan-akan aksennya menjadi sporty lagi. Walaupun ini bukan mobil yang bisa dibilang buat ngebut-ngebutan. Ini mobil keluarga, tapi gue sangat suka ya buat gue yang masih muda. Gue masih 21 ya. Sama ini yang kita dapat fog lamp, sisanya ya kita grill-grill biasa aja lah. Sekarang kita lihat ke samping dulu yuk. Nah, sekarang kita di sampingnya ya, kita bakal bahas si ban dan juga velgnya dulu ya. Kalau ban nih, dia 175, 65 dengan ring 14. Yang kita juga bisa lihat ya, ringnya udah cukup cakep ya. Maksudnya oke loh. Dengan two tone, di sini ada chrome dan juga black, dan seperti biasa ada logo Toyota ya. Sangat ya. Terus kalau buat overall sih gue lihat ya udah lah ya, maksudnya oke aja sih, nggak yang gimana banget ya. Di sini kita bisa lihat nih, dia ada tarikan. Ya mungkin buat kasih aksen aja sih, biar kayak nggak terlalu keluarga banget, nggak terlalu kayak polos gitu. Jadi bagus menurut gua. Dan ini di sini sih ya nggak ada apa-apa ya, nggak ada roof tail dan lain-lain. Ya sih saya masih oke aja sih. Nah, untuk dimensinya nih, dia panjang 4110 mm, lebar 1655 mm, dan tinggi 1600 mm. Nah, itu kalau buat di si Kayla ini tampak samping. Sekarang kita lihat belakang aja yuk. Nah, sekarang kita bakal lihat si stop lamp dan juga buat bagian belakang si Kayla ini ya. Dia sih sebenarnya nggak terlalu gimana banget, tapi bagus. Dia simple aja, tapi masih kena. Di sini kita dapat ductile ya, bisa hitungannya ya. Nggak yang, kan kadang ada ya mobil yang spoiler tuh bisa gede banget. Nah, kalau ini dia simple aja. Dan juga seperti biasa di video gue selalu bilang suka stop lamp yang bold, yang gede-gede. Nah, nih gue suka nih. Dia tuh sebenarnya ini masih hitungannya masih menggunakan bohlam ya, tapi ya udahlah, cuma buat stop lamp doang. Di sini ini sayangnya nih ini yang udah dimodif. Jadi AC ini merah aja ya, ini nggak ada smoke kayak gini ya. Dan dia lampu stop lampnya nyambung ke sini sampai si lampu sennya. Dan kita lihat di sini kita dapat grill yang chrome. Ini juga masih polosan kalau grillnya, sisanya ya udahlah, kita di sini bumper dapat lekukan. Nah, kalau buat di tahun 2026 ini sebenarnya masih oke lah ya. Kita bisa lihat eksterior depan, belakang yang nggak kelihatan kuno, nggak kelihatan jelek, masih bagus kok di mata gue ya. Dan juga masih bisa buat gengsi buat anak muda. Sekarang kita cek mesin aja yuk. Lanjut ke mesin, si Kayla ini yang tipe G menggunakan 1200 cc 4 silinder dengan VVT-i. Nah, buat powernya sebenarnya oke sih, dengan 87 HP dan juga torsi 108 PS. Buat kota masih cukup banget. Kalau buat
jalan macet, jalan raya masih oke. Cuman agak sedikit susah saat kalau kita mau tanjakan ekstrim. Tapi itu balik lagi, lu bawa penumpang berapa, kalau lu cuma sendiri mungkin masih bisa. Tapi kalau rame, takut aja nggak bisa. Oke, kita udah ngomongin mesin, sekarang kita cek dalam aja yuk. Nah, gue sekarang lagi di interiornya nih. Kalau buat interior, jujur banget, kalau gua karena badannya gede, jadi agak sedikit sempit. Gua ini kayaknya kaki gua agak sedikit kejepit, tapi dia udah bagus karena dia udah punya headrest sampai belakang. Kan kadang ada yang nggak dapet ya. Nah ini udah dapet, jadi hitungannya udah oke banget. Kalau buat legroom, gua 0 jari. Kalau buat headroom ini mungkin 2 lah ya, karena balik lagi badan gua bongsor nih. Sisanya ya oke aja sih, kita dapat cup holder sama storage 1 kotak gitu sih. Lanjut ke row 2 ya. Nah, sekarang kita udah di interior. Ini lu bisa lihat ya, badan gue gede dengan tinggi 175, berat 95. Kita lihat yuk. Ini posisi gue berkendara. Kita lihat dapat berapa legroom? 5 jari, 3, masih bisa 4. Ya 4 lah. Kita dapat 4 jari buat legroom. Kalau headroom ini 5 lah. Jadi dengan tinggi gue dan berat badan yang cukup gede, ini masih oke, masih enak, masih nyaman. Dan kalau buat fiturnya sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi masih bisa kita enjoy. Di sini kita dapat AC, tapi AC-nya sayang nih, dia masih menggunakan, gue lupa ya sebutannya. Tapi jadi gini, dia menggunakan hisap ventilasi yang ada di ruangan ini. Jadi kalau dari AC depan dia nembusnya ke sini. Jadi ini bukan AC dingin yang bisa keluarin kompresor gitu ya kayak biasa. Sisanya kita dapat cup holder, buka pintu ya kayak gitulah, sama si storage 2 ini. Terus sama audionya nih, audionya cukup oke loh, karena kita dapat 2 titik depan sama 2 titik belakang. Kadang kan ada yang kita dapat audio cuma depan doang. Jadi ini termasuk udah oke dengan 4 titik. Kita lanjut ke depan aja. Nah, sekarang kita masuk ke row pertama ya. Kalau row pertama jujur sih kita bakal bahas duduknya dulu ya. Duduk gue udah oke, nyaman ini dengan berat badan dan tinggi gue yang gede. Dia udah menggunakan fabrik juga, buat di sekelasnya cukup oke. Nah kalau buat perintilan nih, kita lihat dulu mungkin dashboardnya dulu ya. Dashboard dia udah menggunakan plastik yang kokoh dengan motif apa ya dia? Motif kulit gitulah, tapi dia plastik ya. Sisanya di sini AC, dan juga di sini ada AC-nya masih button. Dan juga dia buat ventilasi mobilnya juga masih sliding dan juga masih button. Tapi buat di sekelasnya udah oke loh dengan harga yang diberikan. Nah kalau buat head unit nih, dia canggih ya, udah touchscreen loh. Buat di sekelasnya udah touchscreen lumayan, karena biasanya kayak bisa Sigra deh. Sigra dia masih yang button loh. Kalau ini udah touchscreen dan juga dia udah bisa Bluetooth. Sama kita bisa lihat ya di sini ada radio dan tiling dan M Toyota sama USB. Cukup oke loh. Dan kalau buat di setirnya nih, setirnya dia udah diberikan kontrol buat head unitnya dari volume sampai ganti-ganti channel dan juga mode. Nah kalau speedometer ini ya oke aja buat di sekelasnya, karena sama lah kurang lebih analog kayak biasa, bukan belum digital ya. Dan kalau enaknya nih mobil, dia udah ada retract buat si spionnya, jadi kita bisa left and right. Terus kita mau kontrol 360, mau ke kaca spionnya mau kemana, kita udah bisa kontrol di sini. Nah jadi kita udah tahu nih kalau buat interior di 2026. Sekarang gue bakal kasih tahu kesimpulannya gimana di luar mobil ini. Yuk. Nah sekarang gue lagi kedatangan nih sama sales kita. Pak siapa nih? Mas Bagas. Mas Bagas, karena masih muda ya? Masih muda, jangan dipanggil Pak. Jangan dipanggil Pak ya. Nah coba Mas, tolong diinfokan harga yang mobil udah gua review. Silakan. Jadi ini Calya tahun 2025. Dia DP-nya cuma 10 jutaan aja. Terus angsurannya itu ada di 3 jutaan. Nah, di setir kanan juga ada promo 2 kali angsuran, DP dengan 2 kali angsuran, dan DP 0%. Gitu. Oke, menarik. DP 0% berarti nggak usah bayar DP atau gimana tuh? DP 0% itu clear dari DP, jadi bayar angsuran aja 2 kali. Oke, juga berarti udah bisa bawa pulang setelah itu? Udah bisa bawa pulang mobil. Udah bisa bawa pulang si Kayla ini? Ya. Nah, Sobat Steve, kalau bingung
gimana cara belinya, dan kalau mau lihat langsung aja datang ke setir kanan terdekat atau setir kanan Kuningan. Dan juga cara belinya kita bisa lihat online dan juga offline. Kalau online langsung aja ketik www.setirkanan.co.id, pilih mobil favorit kalian apa. Kalau udah pilih, langsung aja cari simulasi cicilan. Habis itu bayar, langsung dikontak sama orang setir kanannya. Betul. Nih kalau mau nomor sales Bagas, boleh nih, coba diinfoin. 0856 91 380 375. Khusus di YouTube ini, promonya lebih gede lagi ya? Oke, siap. Kita kasih promo yang lebih gede lagi. Boleh. Ya udah mungkin segitu aja, Mas Bagas. Terima Ya. kasih ya. Sama-sama. Mungkin sekian dari video gua. Singkat aja. Jangan lupa buat subscribe, like, komen Setir Kanan, dan juga follow sosial media kami dari Instagram, TikTok, yaitu dengan @setirkanan_official. Dan juga terakhir, kalau lu mau lihat nih berita otomotif terkini sampai beli mobil bekas harga cerdas, langsung aja www.setirkanan.co.id. Gua Steven, see you di next video selanjutnya. Salam Setir Kanan. Bawa mobil lain mungkin emang gasnya tuh kena lah. Kalau di sini tuh agak ulang deh sekali. Instrumen customnya kayak analog biasa aja, sama di sininya dia masih cut yang di situ bisa nggak? Apa ya namanya ya? Kalau yang kayak analog gitu ya.